Jadi gini ceritanya. Lurus kamera. Lihat kamera ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mau bilang terima kasih banyak untuk semua teman-teman media yang udah menyempatkan waktunya hadir hari ini bisa sama-sama mengikuti sharing pengalaman, sharing hasil bahagia lah ya. Alhamdulillah semoga jadi kelahiran nanti. Dan yang pasti untuk Dr. Reno yang atas izin Allah bisa membantu proses ini sampai bisa hamil lagi anak kedua. Terus untuk Morula, untuk Rumah Sakit Bunda, terima kasih banyak juga dan semua timnya yang banyak banget support kita dari dulu waktu program yang pertama sampai hari ini, masya Allah banget, udah kayak rumah kedua ya di sini. Jadi ini alhamdulillah setelah ditunda-tunda. Jadi aku tuh programnya mulai di tahun lalu, tapi baru embryo transfer itu di tahun ini. Ya alhamdulillah Allah izinin bisa berhasil lagi. Berapa bulan? Ini usia kandungannya 13 minggu. 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Prosesnya bagaimana sampai akhirnya mau untuk transfer anak mulai berpikirnya berapa lama? yang terus minta. Jadi sebenarnya dari setahun yang lalu tuh aku udah pengen ya gitu. Jadi minta manusia akhirnya dia mau, terus kita mulai ngobrol lagi sama pihak Morula dan Dr. Reno gitu. Ya udah bisa kok bla 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 bla, kita cek dulu ya gitu. Terus ya, akhirnya kita putusin untuk program lagi. Dan itu pas itu lama ya dok, ceritanya dok sampai hampir setahun ya. Jadi pengambilan telur Ya oku dulu, di freeze, terus baru mulai lagi. Jadi embrio, Ya. diombu, jadi embrio disimpan. disimpan itu cukup lama ya dok. Cukup lama. Sampai hampir Tak setahun. tarsok kayak orang diet mulai besok. Jadi kayak Kia ada perlombaan kuda lah segala macam bla 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 gitu. Jadi kayak ya udah deh nanti alhamdulillah ya bulan yang lalu lah ya. Bisa terrealisasi kenapa? Perbedaan hamil anak kedua ini apa yang paling dirasakan? Ya kata dokternya juga setiap kehamilan tuh beda. Aku pikir kan akan kayak ya udah lihat ternyata beda banget. Yang ini luar biasa maksudnya. Kalau dulu Kasya tuh biasanya siang tuh udah nggak terlalu mabuk. Kalau ini sampai tengah malam tuh bisa muntah. Ya tapi alhamdulillah udah. Tapi di kemampuan itu ada yang lucu sih. Dia kalau keluar kota gitu dia nggak mampu. Oh iya, cuma nggak tahu kenapa. Kalau jalan-jalan, tapi di mobilnya mabok ya. During mau misalnya kemarin kita ke puncak nih, di perjalanannya mabok tapi nyampe sana udah kena udara luar, nginjak rumput. Pokoknya pengennya tuh di alam gitu, itu langsung nggak mual. Ya kita Oke dok, bisa-bisanya aja kayak dok. Ya mabuk itu kan sebetulnya lebih banyak faktor emosi. Udah tembok sebelum kayak sumpah gitu. itu benar-benar loh dari pagi itu dia benar-benar ya aku muntah dan aku pikir ini mual dua kali ya gitu. Terus, karena kita baru balik dari Bali itu 3 hari di sana itu benar-benar nggak ada muntah sama sekali gitu. Terus pas nyampe Jakarta besokannya itu udah wet lagi nih. Ini ngada-ngada bagaimana sih, tapi pas lihat beneran muntah gitu kan. Oh ya berarti bener nih gitu. Ya, hormon kehamilan kan salah satu efeknya bikin mual, tapi juga sangat dipengaruhi oleh persepsi dan rasa diberitahu hati senang gitu ya, akan mengurangi efek yang ditimbulkan oleh hormon kehamilan. Di mindsetnya harus baik. Dokter mungkin boleh dijelaskan nggak sih proses kehamilan kedua Kakia ini sama dengan continuity dari kehamilan yang pertama atau bagaimana? Atau ini mengulang IVF yang baru atau hanya menjemput atau bagaimana sih? Ya mengulang dari awal, tapi prosesnya relatif lebih mudah lah ya. Karena kita nggak perlu melakukan tindakan untuk operasi lagi segala macam. Jadi dia cuma mendapatkan embrio, mempersiapkan rahim
siap untuk menerima embrio kasih. Berarti prosesnya lebih mudah ya dok ya di kehamilan yang kedua? Iya, lebih mudah karena prinsip hamil itu adalah menyehatkan organ reproduksi. Jadi misalnya sekarang ada anggapan bahwa tidak ingin punya anak, atau itu sebetulnya anggapan yang keliru ya, karena perempuan itu sehatnya dimulai dengan organ reproduksi yang sehat sebetulnya. Nah, jadi kalau ada niatan untuk menikah tidak punya anak, ya child free itu adalah suatu suatu penilaian atau yang tidak baik lah untuk nilai kesehatan, karena perempuan sendiri angka kesakitan, angka kematiannya itu selalu utamanya di masalah reproduksi. Dan masalah reproduksi yang sehat itu memang dimulai salah satunya bisa punya anak. Jadi artinya kalau niatnya udah nggak ingin punya anak, itu dia tidak berfungsi dengan baik. Sebenarnya bisa berfungsi, dibikin supaya tidak berfungsi karena punya niat nggak punya anak. Berarti kan prosesnya dimulai dari ulang lagi ya dok ya untuk kehamilan kedua ini. Itu waktu itu diambilnya banyak dan jadi banyak juga, atau memang ini satu-satunya atau bagaimana dok? Ini dapatnya lebih banyak ya dibandingin yang pertama dulu, cuma dapat 1 embrio, sekarang tidak dapat 2 embrio ya. Jadi insya Allah ada adiknya lagi, 1 lagi ya. Berarti ada yang di freezing, Ada yang di Ada embrio. Mungkin untuk faktor resikonya sendiri di kedua ini ada nggak? Atau malah lebih atau seperti apa? Kaki yang lebih nggak boleh olahraga sama sekali atau? Ya, setiap kehamilan selalu ada faktor risiko ya. Karena hamil itu sebetulnya bukan cerita berulang, tapi cerita sendiri-sendiri, dan anaknya juga akan berbeda nanti, bukan usia lagi. Jadi artinya risiko itu harus minimalisir sebaik mungkin dengan pola sehat sebetulnya. Jadi sebetulnya ibu hamil itu nggak perlu memikirkan umur dan lain-lain, karena teori umur itu nggak ada sebetulnya yang bisa mengkoreksi. Jadi yang kita koreksi adalah yang bisa kita koreksi. Umur kan nggak bisa kita koreksi. Di luar yang itu ya kita koreksi supaya sehat dan baik. Karena dengan sehat dan baik itu umur berapapun hasilnya akan baik. Oke, ngidam, ngidam. Ya, jalan-jalan aja sebenarnya. Kalau makan aku alhamdulillah semua masuk, bener-bener gak berkurang langsung makannya. Jadi misalnya maaf ya habis muntah gitu tetap aja pengen makan. Alhamdulillah gak ini sih. Tapi kepengen apa mungkin karena enak, pengennya misalnya makannya nyari ya yang agak asem gitu. Periode ini terjadi sampai kapan sih kaknya, dari awal? Ini sekarang udah berapa bulan? 3 bulan ya, 13 minggu. Mengkonsultasikan juga nggak ke dokter sampai kapan dan bagaimana? Ya biasanya sampai 1 ya dok ya. Mual-mual tuh sampai Mual-mual itu bisa maksimal sampai 20, tapi tergantung sih. Karena tadi saya bilang mual itu banyak dipengaruhi oleh rasa juga. Tapi saya Ngapain shopping? Tadi kan bilangnya kan berhasil 2 ya kakek ya, akhirnya 1 sudah dimasukin gitu ya. Ini bakal jadinya jenis kelaminnya sudah ketahuan kah dokter? Ya. Udah, aku jadi ya. Deadline, surprise. Doain aja ya pokoknya. terus yang sehat. kedua ya. Hitam. Kak Irwansyah mungkin menjaga kakinya seperti apa sih di kehamilan kedua? Lebih mengontrol jangan ini jangan itu, lebih Iya. protektif. Ngontrol emosi saya sih sebenarnya. Karena kan ibu hamil tuh ya maksudnya Kia tuh lebih kayak hamil, emang setiap hamil sih dia yang pertama yang sekarang juga dia lebih manja, lebih kayak Aku sendiri. ya mau lebih deket-deket. Gue meeting di Pede banget cuma tapi ada aja. Yang penting nggak sendiri gitu. Kalau sendiri kan kayak ya bingung mau ngapain, nggak bisa aktivitas. Jarang. Nah, kita jangan ribut di sini ya. ya gue lagi meeting gitu telepon apa segala macam, gue kayak Pulang. kita kerja ini kayak oke saya
dia lebih kontrol emosi di akunya sih sebenarnya, jadi biar dia nggak terlalu apa ya kan kalau kita jawab secara normal kan ya nanti kayak orang lagi kerja juga nih gitu tapi kan dia itulah. Kakia tadi kan Kakia bilang sempat mau nunda dulu di awal, tapi Kak Irwannya yang mau ayo segera gitu. Mungkin apa sih alasannya Kakia? Sebenarnya nggak, ya ada aja gitu loh kerjaan, terus olahraga itu yang bikin edik kan. Jadi iya berkuda sih yang paling bikin. Nanti ada event ini gitu, kayak ya udah jadi nggak berasa tuh mundur sampai akhirnya dia udah kasih benar-benar ultimatum, pokoknya harus bulan depan. Oke, nah udah kayak gitu udah nggak apa-apa kan. Sekarang kegiatannya gimana Kak? Mungkin untuk pekerjaan dan juga kegiatan yang lainnya ada yang Alhamdulillah dikurangin? udah mulai sih. Waktu awal emang aku banyak bed rest aja karena ya masih pusing gitu kan, kayak mabuk, bangun tidur juga pengen muter. Awal-awal, kalau sekarang sih alhamdulillah udah better banget. Udah mulai aktivitas, udah mulai syuting lagi, minggu depan mulai ada TVC lagi, jadi ya paling sama kayak waktu Tasya, jadi lebih ya sama-sama lah semua timnya hanya gitu tahu kondisi lagi hamil, jadi nggak boleh sampai capek, ada kasur gitu. Kerja tapi tetap kita yang tahu diri kita. Mungkin respon kakaknya gimana? Tahu mamanya hamil lagi. Abang. Oh, iya happy banget. Terus udah suka ngajak ngobrol gitu, panggil adiknya, terus dicium, itu dia excited banget. Apa dia pengen kayak di adanya ini calonnya misalnya cewek kan dia sepasang atau gimana? Dia tuh minta cewek cowok adiknya pokoknya. Udah itu aja sama Allah minta. Cewek udah dikasih juga kan, Maira juga alhamdulillah. Ya apa aja lah. Kalau dia tapi mungkin kalau minta cowok karena untuk teman aja, teman main kan. Kalau mau Maira mainannya beda kan. Itu kayak main mobil-mobilan. Tapi kalau Kakia sendiri sama Kak Irwan, mungkin harapannya cewek cowok Kita apa aja. Apalagi karena kita ya gak segampang itu kan untuk bisa hamil punya anak. Jadi dari awal memang dari Pasha dulu nggak pernah nyangka ini apa yang Allah kasih, Allah takdirin tuh buat kita bersyukur. Nggak pernah nanya-nanya juga tuh, kalau nggak dikasih tahu aku juga nggak nanya, karena PGTA kan dikasih tahu. cewek cowok. Kakia mungkin respon keluarga besar, apalagi ini menyambut anggota baru lagi. Gimana nih Kak? Happy, alhamdulillah. Ya pada inilah mama lah ya, terutama mama sama Mas Irwan kan yang bener-bener nyuruh kan cepetan program lagi gitu, karena nambah umur ini loh, pada khawatirnya kayak mama itu terakhir lahirnya umur 20 berapa gitu, kamu udah umur berapa? Paling ya ngingetin itu terus sama mama, kita juga yaudah deh oke mulai gitu. Jadi pas alhamdulillah positif, terutama mama sih yang paling ya, Shiren juga semuanya happy lah, pasti namanya berita bahagia pasti happy. Tapi ada target usia nggak sih Kak? Ini kan kehamilan kedua kali, terus masih ada satu lagi. Ya baiknya gimana dok? Ini umur udah dan juga 30 berapa sih? 40 tuh masih ada leher jelo 40, tapi aku bukan jelo. Gak apa-apa sih, kan embryonya didapatkan sekarang, jadi artinya sebenarnya hamilnya di usia mendapatkan embrio. Cuma memang hamil itu kan beban kita selama sehatnya, nggak masalah sih. Karena usia embrionya tetap di usia yang kita dapat. Oh, walaupun badannya udah Cuma bebannya jadi nambah. makin berat. Yes, Ada saran nggak dok mungkin diambil ya deadline-nya kapan dan lain-lain? Kan udah dapat, udah disimpan, jadi tinggal transfer aja. Tapi untuk wanita dalam posisi hamil sendiri itu ada targetnya juga nggak sih dok, maksimalnya? Nah, sebetulnya bukan maksimal, prinsipnya sehat, tapi di atas 35 itu kan mulai ada tahap kematian sel, jadi pasti ada tahap yang berat buat ibu hamil itu menjalani proses hamil, hanya ada ketiganya. Tapi pengen anak kamu nggak sih sebenarnya dalam hati? mau lah pasti, tapi kan kalau aku
tuh nggak yang ini, kalau ya dokter menyarankan ada resiko-resiko, udah menyarankan satu aja gitu. Soalnya kalau kayak gitu kan sensitif ya ada sih banyak kan menurutnya kalian. Kalau kayak gitu itu aku nggak berani kalau udah masalah resiko bayi kembar tuh. Dengan umur aku yang segini aku juga ngukur takutnya I wish ya 10 tahun yang lalu. Kak Kia sekarang juga kan katanya lebih sensitif ya, seperti apa sih yang gampang nangis segala macamnya emosinya? Ya lagian yang ngasih lihat video sedih nangis lah gue. Ya nggak ngerti ya kenapa ya, terharu bukan jadi emosi, bukan itu, terharuan aja gitu ngelihat kemarin Humaira perdana masuk sekolah tuh langsung nangis, terharu. Biasanya kan aku orangnya agak-agak cuek dan agak jarang nangis, tapi ini lagi terharu. Nggak tahu kenapa. Ada perubahan hormon nggak Kak? Maksudnya kayak hamil kedua ini kayak lebih ada jerawat atau apa yang Di awal jerawatan ini udah enggak sih, enggak ya. Tapi nggak tahu lah. Pokoknya aku udah nggak yang terlalu ya pokoknya kayak dandan apa segala macam tuh. Ini mau kesini aja gue dandan tuh butuh mengumpulkan segala niat. Mager banget pasti kalau lagi hamil awal-awal tuh ya biasanya kayak gitu. Nanti udah dua ya trimester 2 tuh kalau sepengalaman aku trimester 2 tuh lagi enak-enaknya. Trimester 3 karena udah besar, udah ngap, dan mikirnya mau lahiran. Gitu. Jadi soal biaya dok, apakah berapa butuh biaya yang dibutuhkan untuk program seperti ini? Apakah itu juga tergantung kondisi kesehatan pasien? Misalnya kalau memang sulit untuk memperoleh itu biayanya lebih mahal atau Ya, bagaimana? secara pastinya saya nggak tahu, tapi prinsipnya program hamil itu kan sifatnya individual. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya diceritakan seolah-olah sama, tapi kebutuhan sebetulnya berbeda. Karena banyaknya obat, dosis, dan tindakan yang harus dikerjakan itu pasti sifatnya individu. Prinsip berapa itu? Wah, mungkin tanya sama Morula kali ya. Daftar lagi ada promo free PGTA. Jadi untuk kehamilan kedua ini lebih begel nggak sih kak? Enggak sih, alhamdulillah fisik, karena nah ini penting banget, makanya olahraga tuh menurut aku sangat berpengaruh. Jadi nggak tahu ya, aku ngerasa makin nambah usia tuh makin aku edit olahraga, jadi makin ngerasa badan ya membutuhkan itu gitu loh. Beda pola hidup yang dulu waktu sempatnya pasti sempat ada fase kamu nggak sehat gitu, tapi begitu merubah pola hidup, pola tidur terutama, dokter juga sangat menyarankan soal tidur, ya itu diikutin insya Allah beda ya rasa. Cuma kalau mual itu hal yang nggak tahu ya gitu, nggak ya kayak common banget untuk ibu hamil di awal-awal trimester. Oke. Sekarang masih olahraga kaki ya? Belum, tapi tetap aku maksudnya tetap jalan gitu. Makanya aku tuh banyak kenapa minta banyak di luar kota, karena rumahku langsung jalan raya kan. Aku nggak ada tempat buat jalan kaki yang nyaman, dan polusi luar biasa banget. Jadi kalau di luar tuh aku senangnya aku tuh nyeker, nginjek lumpur tuh seneng banget dari dulu sih. Tapi emang suka kayak gitu, suka jalan kaki. Terus kalau udara segar gitu kan enak ya. Sih yang karena tinggalnya di tengah kota nggak dapet itu. Kalau untuk ngilangin mualnya gimana kamu? Kenapa? Untuk menghilangkan mualnya gitu, atau ada barang atau Gak ada, ya ada sih obat kalau udah urgent banget, tapi jarang aku minum juga, karena ya gimana pun juga bagusnya nggak pakai obat kan. Ya paling itu aja, kayak aku nih karena udara segar lumayan gitu, udah gitu aja. Karena kalau awal-awal ya udah diterima aja dengan senyuman. Mau gimana lagi? Kalau sekarang udah lumayan, tadi jalan ke sini doang di mobil udah aku mau turun, makanya tadi kita ke sebelah kan, ke Bunda ada tes, ada veto tadi duduk, terus udah nggak kontak mobil, aku jalan kaki, enakan jalan. Keperkiraan HPL-nya kapan kak? Insya Allah harap di pertengahan. Ya, kurang lebih ada. makanan spesifik asam-asam itu apa? Kayak mungkin Mangga, iya, ya nggak banyak-banyak, yang penting nggak ada kena gitu kan enak itu. Jadi jam 1 malam bisa makan udah. Rujak, tapi nggak pakai ininya, kalau nggak kan nanti lambungnya juga nggak itu ya. Aku beli si bumbu rujaknya nggak pakai cabe, yang penting udah kena itu.
dia kebangun jadi Kalau di iklan-iklan tuh kayak watery di sini tuh lah. Ya kenapa ya kalau ambil kayak gitu kalau enggak biasa aja. dia bangun jam 1 tuh dia makan mangga gitu. Enak tapi Nah, Irwan gimana pas bilang mau mangga jam 1 malam itu? nah aku mandiri udah prepare. Aku udah prepare. Dia udah Stok. beli udah beli apa kayak Jamu. asinan terus jamu atau mangga gitu. Jadi kalau pas dia kebangun dia makan dulu terus tidur lagi. Pagi makan pepaya aja tuh enak banget loh. Gak kenapa? Tapi ada pantangan nggak kali ini kasih ya? Atau jadi lebih khawatir? Dari dulu aku gak ada pantangan sih. Maksudnya ya yang penting ada batasannya aja, nggak semuanya selalu berlebihan. Ya kalau kayak ya kemarin Kopi dokter gitu kan. pesan kopi, masalah kopi sama yang apa ada apa kayak durian gitu kan, itu dihindarin dulu cuma satu. Yang kemarin ada sih satu gini karena Sherry makan. Tapi gitu doang gitu. Biasanya nanti kalau udah trimester 3 tuh baru wow semuanya Buat Bu Zaskia kan tadi sempat sebut-sebut PGTA ya. Kita boleh tahu nggak sih kenapa Bu Zaskia tuh PGTA? Mungkin dari Dokter Reno juga atau ada alasan khusus nggak sih kenapa PGTA? Dan PGTA itu apa? dokter ya. Apa tuh dok? Iya dok. Ya PGTA itu kan suatu metode terbaru untuk mendeteksi kromosom calon embrio. Jadi pertama kita mengambil beberapa sampel sel supaya kita bisa beri genetik testing atau ABD. Jadi kita tahu kromosom bayinya. Itu dengan kita tahu kromosom itu kita meningkatkan peluang kehamilan karena bayi salah satu syarat untuk hamil itu embrionya memang harus sehat dan baik. Jadi kalau kita lakukan pemeriksaan itu kita bisa mendeteksi bahwa insya Allah embryo yang kita pakai adalah embryo yang sehat dan baik, sehingga angka keberhasilannya akan meningkat baik. Oke. Terima kasih banyak teman-teman.